Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, jumpa lagi dalam Warta Spenda, media informasi SMP Negeri 2 Majenang yang menyajikan berita terkini, aktual, dan berkualitas. Bersama saya Dian Prastuti, inilah Warta Spenda. Sebagai persiapan PTM semester 2 tahun pelajaran 2021-2022, Komisi D DPRD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, beserta Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap melakukan monitoring swab dan vaksinasi di beberapa sekolah. SMP Negeri 2 Majenang menjadi salah satu sekolah yang dikunjungi. Berikut liputan selengkapnya. Pada hari ini, Senin 13 Desember 2021, Komisi D DPRD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap melakukan kunjungan dalam rangka monitoring swab dan vaksinasi sebagai persiapan PTM semester 2 tahun pelajaran 2021-2022. Ada 25 sampel yang diswab yang terdiri dari 21 siswa, 2 guru, dan 2 tenaga kependidikan. Dan hasilnya 100% negatif COVID-19. Bapak Suwarno SPD MPD selaku Kepala SMP Negeri 2 Majenang dalam sambutannya menyampaikan hasil vaksinasi yaitu sebesar 95% atau sejumlah 890 siswa. Masih ada 42 siswa yang belum mendapatkan vaksinasi, penyebabnya antara lain usia di bawah 12 tahun, belum mendapatkan izin dari orang tua, serta dalam kondisi sakit yang tidak memungkinkan untuk mendapatkan vaksinasi. Selanjutnya, Bapak Suhairi selaku anggota Komisi D DPRD Kabupaten Cilacap menyampaikan kegiatan monitoring ini bertujuan untuk meninjau kondisi kesehatan siswa dan guru serta mengantisipasi penyebaran virus COVID-19. Berdasarkan hasil pemantauan hari ini, nantinya menjadi dasar pertimbangan kebijakan PTM di semester 2 tahun pelajaran 2021-2022. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap, Bapak Dr. Andes Satmoko Danardono MSI, meminta agar sekolah dapat memastikan dalam kondisi aman dengan senantiasa menerapkan protokol kesehatan secara ketat selama pembelajaran tatap muka. Lebih lanjut, beliau menyampaikan apabila ada kasus di suatu sekolah, maka diminta jangan panik, segera lakukan pemeriksaan dan isolasi, serta selanjutnya memberlakukan pembelajaran daring selama 14 hari. Dalam kesempatan ini, beliau juga memohon izin kepada Komisi D DPRD Kabupaten Cilacap agar apabila ada sekolah yang mengalami kasus, maka cukup sekolah tersebut saja yang melaksanakan pembelajaran daring. Bagaimana jalannya proses monitoring swab siswa dan guru? Dan bagaimana hasilnya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami beserta rombongan terdiri dari Komisi D DPRD Kabupaten Cilacap, Kepala Dinas Pedanka, kemudian kami sendiri Dinas Kesehatan. Perkenalkan, nama saya Farid Rianto, Sekretaris Dinas Kesehatan. Kami didampingi oleh teman-teman Kepala Puskesmas Majenang 1, Majenang 2, dan insya Allah hari ini sudah melaksanakan monitoring dan evaluasi persiapan PTM, pembelajaran tatap muka setara dengan SMP. Kebetulan kami tadi diawali dari SMP Negeri 1 Sidarja. Dan di sana hasil belum keluar semuanya karena ada yang samar. Tapi akan kami ulang. Tapi hanya beberapa saja, insya Allah negatif. Hanya samar saja tadi, mungkin hari ini sudah ada hasilnya negatif. Kemudian tadi di Cimanggu juga sama, hasilnya sudah negatif. Dan di sini juga ada 25 sampel. Di SMP Negeri 2 Majenang
itu sudah melaksanakan swab 25 siswa, 2 karyawan SMP serta 2 guru. Dan hasilnya alhamdulillah semua negatif. Itu yang kami tunggu, kami harapkan. Ini membuktikan bahwa hasil swab ini bisa mewakili untuk proses pembelajaran tatap muka. Kalau di sampling satu kelas ya sudah bisa mewakili untuk SMP Negeri 2 Majenang. Dan saya tetap berharap, saya tetap berdoa ya, nanti vaksin kita sampai dengan akhir tahun bisa 70%. Itu harapannya itu. Setelah nanti sudah 70% vaksin dosis 1, kita PTM-nya agak longgar untuk pembelajarannya. Sekarang kan sudah terjadwal ya. Terjadwal. Ada yang pagi, siang sampai dengan pagi siang ya, pagi siang. Kemudian jumlahnya juga dibatasi 50%. Tapi insya Allah nanti apabila sudah masuk di level 1, di akhir tahun ini level 1 insya Allah agak longgar lagi, bisa ditingkatkan PTM-nya. Bisa dalam arti bisa tidak bersesi-sesi atau bagaimana? Bisa seperti itu. Tapi kita lihat dulu ya, nanti perkembangan COVID 2022 kita tidak tahu mau seperti apa. Kalau sekarang bagus banget ini, bagus artinya ada perkembangan ke arah positif ya, melandai terus ya. Terus kalaupun ada yang positif kemarin 6, kemudian secepatnya isolasi mandiri sembuh dan selesai seperti itu. Dan itu juga bentuk bahwa dampak dari vaksinasi yang tadi kita targetkan itu. Untuk lansia juga sudah bagus, sekarang 64%. Untuk saat ini yang tahap 1 atau dosis 1 itu sudah 68%, 68,74%. Dikejar sedikit lagi lah, tidak lebih dari 11%, kita bisa 70%. 2022 di awal tahun 2022 insya Allah kita bisa level 1, PTM lebih longgar lagi. Dan teman-teman, Pak Guru, Bu Guru ini, kru SMP Negeri 2, SMP Negeri Sidoarjo, SMP Negeri Cimanggu akan lebih leluasa longgar lagi. Tetapi tetap ya, prokes harus dijaga. Jangan sampai lemah ya, jangan sampai teledor, jangan sampai kendor. Prokesnya itu pakai masker, cuci tangan, jangan bergerombol, berkelompok ya. Kemudian jaga kebersihan dan kesehatan, PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Seperti itu Mbak. Pertanyaan yang kedua Bapak, pelaksanaan swab hari ini kan dilaksanakan secara sampel acak di antara para siswa. Apakah menurut Bapak sampel tersebut sudah dapat mewakili kondisi siswa secara keseluruhan? Ya, sudah. Ini kan satu kelas ya. Satu kelas ini kan mereka sudah berinteraksi dengan teman-teman kelas yang lainnya. Insya Allah sudah mewakili ini, sudah bisa untuk mewakili ya pemeriksaan swab antigen, dan insya Allah PTM bisa dilanjutkan. Bisa dilanjutkan. Ya. Yang terakhir Bapak, sebagai alumnus SMP Negeri 2 Majenang, bagaimana kesan dan pesan Bapak setelah sekian lama baru rawuh lagi ke sini dengan kondisi yang sangat berbeda? SMP 2 Majenang sudah menjadi salah satu sekolah terbesar di Cilacap dan menjadi sekolah rujukan. Bagaimana pendapat Bapak dan pesannya? Jadi yang pertama saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, saya sudah dilahirkan di SMP 2 ini. Saya sungguh berbangga ya, sangat bahagia ya melihat perkembangannya ini luar biasa. SMP 2 ya. Saya kaget masuk di sini ya. Waduh, perkembangannya sudah jauh sekali, pesat sekali ya. Saya lihat yang namanya penghargaan ya, piala-piala itu tempatnya nggak ada ini sampai ini. Luar biasa. Jadi saya sangat senang sekali dan saya tetap mendukung, mudah-mudahan SMP Negeri 2 semakin maju, semakin pesat menjadi sekolah rujukan ya untuk semua masyarakat, anak-anak sekolah yang ada di SMP. Semakin maju, semakin bagus dan semakin jaya SMP Negeri 2 Majenang. Bagaimana kebijakan Dinas P&K terkait dengan persiapan PTM semester 2 tahun ajaran 2001-2022? Ya, terima kasih. Jadi nanti untuk
proses kegiatan belajar mengajar di semester 2 dengan asumsi kondisi COVID masih seperti saat ini, insya Allah masih sama. Artinya pembelajaran di semester 2 tahun pelajaran 2001-2002 ini masih dilaksanakan secara pembelajaran tatap muka secara terbatas dan dilaksanakan dengan 2 sesi. Dan untuk lama pemberian materi pengajaran ini yang tadinya 4 jam pelajaran nanti akan menjadi 6 jam pelajaran, dan sudah dimulai kurang lebih 2 minggu terakhir ini sudah kita mulai. Harapannya nanti dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, tentunya ini sudah menjadi kewajiban kita semuanya. Mudah-mudahan sekolah kita menjadi aman, nyaman bagi anak-anak kita untuk belajar meskipun di masa pandemi COVID-19 ini. Dan kita doa bersama pandemi COVID ini mudah-mudahan segera berakhir dan tidak ada lagi kasus di Cilacap. Itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, Bapak, menurut Bapak bagaimana kesiapan sekolah-sekolah dalam menyambut kurikulum baru? Ya, beberapa waktu yang lalu Bapak Menteri Mas Nadiem juga sudah menyampaikan konsep terkait dengan kurikulum yang baru ini. Ya, setelah kita pelajari hakikat dari kurikulum yang baru ini, memberikan kesempatan ya seluas-luasnya pada seluruh stakeholder dalam bidang pendidikan, kebudayaan, khususnya Bapak Ibu guru, ini diberi kesempatan untuk berinovasi, berkreasi, karena dalam kurikulum yang baru ini ada beberapa perubahan-perubahan, baik struktur pengajarannya, proses pembelajarannya, dan lain-lain. Ini dengan pola yang baru. Oleh karena itu, Bapak Ibu guru dituntut untuk meningkatkan kompetensinya. Ya, kompetensi ini wajib dengan meningkatkan kompetensi, kreativitas, inovasi dalam pola pengajarannya, sehingga Bapak Ibu guru bisa beradaptasi dengan zaman milenial saat ini. Dan anak-anak kita tentunya dengan pola pengajaran seperti itu akan menjadi lebih senang, nyaman, dan bisa mengekspresikan apa yang menjadi potensi talenta dari anak-anak kita. Sehingga mengimplementasikan Merdeka Belajar ya, Pak? Ya, sebenarnya kurikulum yang baru ini merupakan tindak lanjut dari Merdeka Belajar maupun Merdeka Mengajar. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan ini saya titip juga pada Bapak Ibu guru untuk menyisihkan minimal 20% dari sertifikasinya. Untuk apa? Untuk meningkatkan kompetensinya. Ya, untuk beli buku, beli alat pembelajaran, beli laptop, beli tablet, ya, dan lain-lain. Untuk apa? Meningkat kompetensinya. Sehingga jangan dihabiskan sertifikasi ini untuk beli barang yang sifatnya konsumtif. Boleh beli konsumtif, tapi jangan lupa sisihkan minimal 20% ya, untuk meningkatkan kompetensi. Sehingga nanti jangan sampai Bapak Ibu guru nanti malah ketinggalan sama muridnya. Muridnya sudah zaman milenial, Bapak Ibu gurunya mohon maaf masih konvensional. Nah, ini nanti nggak nyambung. Biar nyambung, kompetensi Bapak Ibu gurunya meningkat, nanti anak-anak kita otomatis mengikuti. Dan harus belajar terhadap Bapak Ibu guru. Jangan berhenti belajar, karena profesi guru adalah profesi untuk terus-menerus belajar sampai akhir hayat. Nah, itu. Long life learning ya, Pak? Ya, long life learning or long life education. Ya. Terima kasih sekali atas kesempatannya, Bapak. Maaf atas Okay, thank you. See you next time. And insya Allah next time I will come here. Demikian Warta Spenda hari ini. Saya Dian Prastuti pamit undur diri. Sampai jumpa dalam Warta Spenda berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.